Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Jumpa lagi dengan Tito Service TV ya, karena sudah lama Tito Service TV tidak unggah video lagi. Karena apa ya, satu kesibukan, yang kedua ya mengharap persenan atau apa ya untuk beli rokok dari YouTube ini belum datang-datang ya gitu. Tapi alhamdulillah ya, karena bener-bener datang itu, gaji dari YouTube itu bener-bener datang, walaupun tidak banyak tapi tak syukuri alhamdulillah benar. Terima kasih YouTube, ternyata saya bikin konten yang lama ini ternyata membuahkan hasil ya. Terima kasih banget ya, sebenarnya nggak banyak tapi terima kasih banget. Emang saya mau nyatakan benar-benar terbukti ya, terbukti gaji kita itu dikirim oleh YouTube, emang benar. Itu bukan kira-kira atau bal-bal. Saya pikir dulu kayak mengharapkan uang dari Google atau YouTube itu kayaknya mustahil ya. Tapi ternyata emang benar, dikirim benar. Dan saya merasa bahagia banget ya. Dan terima kasih banget sama pihak YouTube. Kali ini saya mau mencoba menjelaskan tentang pemasangan gacun ya. Pemasangan gacun. Memang sini agak gimana ya, agak ruwet masih pemasangan gacun itu. Ini sebenarnya yang pasang saya sendiri. Yang langkah awalnya itu TV mati ya, begitu dia setar tegangan hilang, terus saya pasang gacun. Dan setelah saya pasang gacun itu ternyata tidak berlaku lama ya, sekitar 3 bulan mati lagi. Dan saya cek lagi ternyata tegangan gacun turun sendiri ya, turun sedikit. Saya angkat sedikit dengan gacun, akhirnya TV setar dengan bagus dan normal lagi. Dan sekitar 1 bulan lagi yang punya komplain lagi ya. Akhirnya dia nggak mau hidup sama sekali, tidak short, tidak apa, tapi tidak mau nyala sama sekali ya. Lalu apanya? Kenapa kok bisa pasang gacun ini tidak bisa nyala sama sekali? Padahal tegangan ada ya, tapi walaupun tegangan ada itu aneh masih. Aneh ya. Ini sebenarnya disebabkan satu, gara-gara gacunnya sudah mulai lemah ya. Yang kedua sama seperti ini masih. Ini. Ya bagi yang tahu mesin TV sub yang memakai AC2 seperti ini jelas paham, dia jelas memakai 7809 ya HRD ya, artinya 9 volt ya, tegangan ini mengeluarkan 9 volt. Dan seperti biasa, karena alat ini setengah error atau setengah rusak, itu saya ganti dengan 7809, saya carikan di copotan mesin Cina ya. Cara pemasangannya kayak mana? Sudah saya kasih tahu seperti biasa ya. Oke, yang perlu kita bahas sekarang bukan karena 7809 tadi yang tegangannya drop, tapi yang perlu kita bahas adalah di tegangan 115 seperti ini. Nah ini saksikan, ini elko 115. Jadi mode TV sub itu begitu dia pakai gacun itu tegangannya akan tinggi ya, itu sudah tahu, sudah pada paham dan sudah pasang gacun yang sudah tahu. Ini tegangannya mencapai sekitar kurang lebihnya 180 volt masih di TV sub, itu luar biasa. Tapi begitu dia setar itu di angka 115 ya, 115 volt. Tapi di gacun saya yang satu ini masih, ini yang satu ini 180, begitu setar dia di angka 90 volt masih. Dan saya angkat tinggi lagi, saya di angka status di VR atau trim potnya ya, saya angkat lagi, dia turun lagi. Dan begitu dia setar di angka sekitar 90 volt, jadi TV otomatis tidak mau start ya, karena diharuskan di keluaran tegangan ini 115 ya. Jadi ciri-cirinya gacun rusak ya, tegangan naik tapi begitu drop ya habis ya, sampai 90 volt sampai 80 volt ya. Itu ceritanya ciri-ciri gacun lemah ya. Ini yang jelas bikin pusing Mas ya, karena apa ya,
Saya coba ganti playback ya, karena biasanya tegangan drop itu berasal dari playback. Maksud saya deteksinya akan susah ketika kita pakai gacun ya. Coba ganti playback, ternyata masih sama aja ya, masih drop juga. Terus saya ganti ini tadi, ini agak mending, bisa setar tapi masih juga drop di 100 angka 115. Ini keluar sekitar 150. Ciri-cirinya Mas Bro ya, ciri-cirinya ketika gacun normal ya, ciri-cirinya untuk mendeteksinya, ketika gacun normal itu tegangan di ini di elko untuk menyuplai 7812, maksudnya HRD ya, untuk menyuplai ini harus kurang lebih 12 volt ya. Kalau di bawah 12 volt misalnya 8 atau 9 volt itu nggak mau ya. Dia harus minimal maksimalnya 12 volt. Di atas 12 volt juga bisa terjadi error ya, hati-hati ya. Dan di sini di B plusnya ini terukur sekitar 150 atau 140 atau 45 ya. 145 sampai 150 volt ya. Emang ini agak besar. TV sub yang model Alexander dengan mesin TV yang seperti ini ya, yang memakai IC 2 dan memakai IC tempel di atas ya, di sini. Ini songketnya ada seperti ini. Kelihatan? Oke. Nah, ini memang agak beda dari TV sub-sub seperti biasa ya. Kalau menurut saya ya, pasang gacun atau regulator asli kan ada yang kok tukang servis yang komplain, Mas ini pakai itu gacun, pakai gacun aja kan gitu. Kenapa alasannya saya selalu pakai gacun? Saya tuh karena saya mudah, lebih cepat, lebih mempercepat kerja saya. Kalau menurut saya gacun sama regulator asli itu sama aja Mas Ibu, sama. Kekuatannya juga sama, berbedanya dia agak naik dikit tegangannya ya, agak tinggi dikit ya. Kalau masalah keawetan, kebandelan itu kemungkinan mirip-mirip ya, sama aja. Karena apa? Regulator aslinya juga jebol juga, makanya kita lebih mudah pakai gacun dan kita lebih mempercepat ya, itu aja. Kalau masalah fungsi kekuatannya sama saja. Oke. Setelah bermuluk-muluk, berputar-putar, saya cuman mau menjelaskan intinya, saya menjelaskan ciri-ciri gacun rusak dengan gacun yang masih bagus ya. Kalau gacun rusak, tegangan 190, begitu setar dia 60 volt. Begitu tipis setar dia 160 volt ya. Tapi kalau gacun yang bagus, dia angka 190 dan begitu setar dia di angka 140 sampai 150. Perhatikan multitester saya. Bentar ya, kelihatan nggak ya? Paling nggak kelihatan, paling susah. Lihat seperti ini. Ini di angka 200 volt ya, seperti ini. Coba saya mau colokkan dan saya ukur tegangan di 140 volt, perkiraan sekitar segitu ya. Lihat 1 2 3 colokkan. Nah, seperti itu ya. 200 dan begitu setar dia di angka 115 atau 150 volt. Ini TV sudah bekerja bagus Pak Bro ya. Jadi kalau tegangan di multitester saya sampai drop segini, ini artinya gacunnya rusak Mas ya. Ini gacunnya rusak. Jadi ini susah ditebak kerusakan begini karena gacun mengeluarkan tegangan tapi drop ya. Ini yang agak pusing tebakannya ya. Oke, kiranya sudah paham gacun rusak atau gacun yang masih normal. Ini karena video saya sudah terlalu lama, besok saya lanjutkan. Saya kasih contoh di situ aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Coba kita saksikan gambar TV-nya dari samping, apa benar sudah bagus seperti itu kelihatan. Oke ya. TV normal bagus, tidak ada kendala. Ini sempat bikin pusing saya. Berjam-jam nggak jadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.